Kembali lagi pada tutorial Google Classroom. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola materi dan juga mengupload materi ke dalam kelas kita. Oke, langsung saja. Yang kita lakukan adalah membuka tab tugas kelas sebelah sini. Kita coba buka. Dan inilah keadaan ketika kelas kita masih kosong dan belum ada topik-topik dan materi untuk siswanya. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat topik. Kita arahkan ke sini, kita klik buat. Kemudian kita pilih topik terlebih dahulu untuk memudahkan kita nanti mengelola materinya. Oke, kita coba buat topik. Misalnya saya buat yang pertama itu buku paket. Oke, maksudnya yang berisikan nanti materi ajar utamanya berbentuk buku. Saya klik tambahkan. Nah, akan muncul seperti ini topiknya, buku paket. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya ada topik materi mingguan. Oke, saya klik tambahkan. Kemudian saya tambahkan lagi topik video pembelajaran. Jadi nanti berisi video-video gitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin juga ada di sini kuis dan latihan. Dan mungkin terakhir saya tambahkan topik yang berisikan ujian. Oke. Nah, begitulah caranya untuk membuat topik-topik di kelas kita. Jika urutannya belum sesuai, mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan. Caranya adalah dengan cukup diklik saja atau ditahan atau kita drag gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dipindahkan ke tempat yang sesuai. Misalnya buku paket ini saya letakkan di bagian paling awal. Nah, seperti itu. Kemudian juga ujian ini misalnya saya pindahkan ke bagian paling bawah. Gitu ya. Dan ini saya pindahkan ke atas. Oke. Nah, jadi beginilah topik-topiknya nanti. Ada buku paket, materi mingguan, kuis dan latihan, juga video dan ujian. Tapi di sini belum ada materinya, jadi kita perlu menambahkan materinya lagi. Caranya adalah kita kembali lagi di sini, klik buat, dan kita masukkan salah satu dari keempat yang ini. Ada tugas kuis, ada pertanyaan dan materi. Jadi yang kita upload pertama misalnya materi. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya ini adalah untuk buku paketnya. Misal bukunya adalah buku paket matematika kelas 12. Ada kolom deskripsi yang boleh diisi, boleh juga tidak, opsional ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menambahkan file dari komputer kita atau dari Google Drive, bisa juga berbentuk link dan dari YouTube. Jadi yang kita coba pertama kali adalah mengupload file dari komputer kita. Klik saja file, kemudian pilih tab upload dan browse. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan saya upload ke kelas. Yang pertama itu adalah buku paketnya. Saya upload saja. Dan buku itu akan muncul ke sini ketika sudah diupload ya Bapak Ibu. Dan setelah selesai terupload, kita klik di sini posting. Nah, jadi buku paket yang sudah kita upload tadi akan muncul di sini. Setelah muncul di sini, silakan di drag saja atau dipindahkan seperti tadi ke kolom yang sesuai, yaitu yang ini ya, buku paket. Nah, jadi dia akan masuk ke sini
dan nanti bisa diakses oleh siswa-siswa kita. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu materi untuk setiap topik. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal sesuaikan saja ya. Oke, kita lanjut ke mengupload materi mingguannya. Misalnya kita kembali lagi ke klik buat materi, kemudian kita buat materi mingguan 1. Deskripsinya boleh dibuat misalnya materi integral ya, ini cuma contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik tambahkan, kembali lagi di file dan upload. Caranya masih sama seperti tadi. Kemudian misalnya saya pilih ini, materi minggu 1. Dan jika sudah terupload akan muncul lagi seperti ini. Kemudian agar materi ini langsung masuk ke topik, kita bisa pilih di sebelah sini ada pilihan topik, diklik saja, kemudian pilih materi ini akan masuk ke topik mana. Misalnya ini kan masuk ke materi mingguan, dan kita klik posting. Nah, materinya akan langsung masuk ke materi mingguan. Begitupun dengan materi-materi lainnya akan langsung masuk ke topik-topik sesuai dengan yang kita pilih. Nah, untuk file yang berbentuk video, kita coba ya Bapak Ibu, kita buat materi yang berbentuk video. Caranya masih sama. Kita buat judul, kemudian buat deskripsinya jika diperlukan. Misalnya video pembelajaran tentang integral gitu ya. Kita tambahkan, bisa berbentuk file, tapi di sini saya ingin coba menambahkan video dari YouTube. Jadi kita klik menu YouTube ya. Nah, ini. Jika Bapak Ibu sudah tahu videonya, bisa klik di bagian URL sini dan tinggal di-pastekan saja di sini video, link video yang Bapak Ibu sudah kopikan. Tapi jika belum, kita bisa mulai dari penelusuran video. Kemudian kita cari misalnya tentang integral dalam matematika. Oke, kita coba klik telusuri. Dan ini akan muncul beberapa video, tinggal Bapak Ibu pilih saja. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian saya klik tambahkan. Dan dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih topiknya, video pembelajaran, dan kita klik posting. Dan videonya akan langsung masuk ke bagian sini, video pembelajaran 1, jadi nanti langsung bisa diakses oleh siswa-siswa kita. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengupload materi dari komputer kita dan juga dari YouTube. Kemudian saya akan coba lagi membuat link dari kelas kita menuju situs-situs tertentu. Misalnya saya buat di sini, saya tambahkan lagi topik. Misalnya link penting. Saya tambahkan. Nah, di sini misalnya saya tambahkan link menuju situs yang kita gunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar yang kita lakukan. Misalnya di sini saya buat materi, judulnya adalah link misalnya rumah belajar Kemendikbud, atau nggak usah pakai link ya, rumah belajar Kemendikbud. Misalnya saya tambahkan deskripsinya di sini, situs belajar dari rumah Kemendikbud.
Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti deskripsinya jika diperlukan. Kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita pilih link. Pak Ibu silakan pastekan di sini atau tempelkan link yang sudah dikopikan. Oke. Pada kasus ini saya kopikan link belajar kemendikbud.go.id, kemudian kita pilih tambahkan link. Dan akan muncul seperti ini ya. Link yang sudah kita kopikan tadi akan langsung muncul, kemudian kita bisa klik posting. Jangan lupa pilih topiknya. Di sini saya buat ke link penting. Kemudian kita klik posting. Ya, langsung muncul di sini ya, Bapak Ibu. Mungkin saya tambahkan satu lagi link menuju ke situs sekolah kita. Misalnya sekolahnya saya buat di sini SMK Pertiwi. Gitu. Website, deskripsinya saya buat website SMK Pertiwi. Gitu. Kemudian kita klik tambahkan seperti tadi, pilih link. Dan kita pastekan di sini link yang sudah kita kopikan tadi. Kemudian tambahkan link dan akan muncul di sini, Bapak Ibu. Ya, sudah muncul, kita klik posting. Oh ya, saya lupa masukkan topiknya, jadi kita drag saja seperti tadi dan masukkan ke link penting. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengelola dan mengupload materi ke dalam Google Classroom kita. Pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat kuis dan latihan dan juga membuat ujian di kelas Google Classroom kita. Caranya adalah dengan menggunakan Google Form atau aplikasi survei milik Google. Nanti akan saya buatkan videonya pada pembahasan Google Classroom selanjutnya. Pada video kali ini mungkin cukup sebatas mengupload dan mengelola materinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang Google Classroom.